Kalau ada masyarakat katanya dari pihak Baitul Mal meminta uang panjar untuk bisa dibuat rumah, maka laporkan kepada kami. Kenapa? Pajak itu adalah bentuk ketidaksejahteraan sebuah negara. Begitu Pak Wali mengumumkan siapa yang sakit datang ke Baitul Mal untuk ambil dana pendampingan, itu yang kaya juga datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Isu tentang rumah duafa dari Baitul Mal. Banyak isu yang beredar tentang satu rumah diminta uang sebesar 15 hingga 20 juta rupiah. Mungkin di Kota Lusumawe hanya 5 juta rupiah. Ini apakah sekedar isu saja atau memang fakta yang terjadi namun tidak berani orang mengungkapkannya di media? Kita akan berdiskusi dengan Ketua Baitul Mal Kota Lusumawe, yaitu Ustadz Dr. Damanhur Abbas LC.MA. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Mengenai isu rumah duafa yang sebar di media, pungut biaya sebanyak 15 hingga 20 juta rupiah, ini bagaimana tanggapan dari Ustadz ini? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwasanya di masa kepemimpinan saya dan teman-teman yang bergabung di Komisariat Baitul Mal, Komisioner Baitul Mal, kami sudah mendengarkan isu-isu seperti itu dari segelintir masyarakat. Kami dan tidak bisa memastikan bahwasanya ada atau tidak, karena pada prinsipnya kami ini bergerak seperti mempunyai prinsip seperti Pertamina. Kita mulai dari nol. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu di masa lalu, kita juga tidak akan pernah mau menjadi bahan pikiran kita. Nah, mudah-mudahan itu tidak benar isu tersebut, dan di periode ini yang perlu sekali kita ingin garis bawahi, tidak ada jual beli rumah. Kenapa? Karena kita ingin memastikan kalau ada masyarakat, jangan asal ngomong ya. Kalau ada masyarakat yang katanya dari pihak Baitul Mal meminta uang panjar untuk bisa dibuat rumah, maka laporkan kepada kami. Kami akan menyerahkan orang tersebut kepada pihak yang berwenang, penegak hukum. Jadi saya sudah menyampaikan, dan apalagi di tahun ini Baitul Mal alhamdulillah mendapat kepercayaan dari salah satu NGO, Islamic Relief. Nah, Islamic Relief mau membantu Kota Lusumawe. Dalam artian kita menganggarkan satu rumah itu 25 juta bantuan dari Baitul Mal, sisanya 65 juta itu dibangun oleh Islamic Relief. Nah, coba bayangkan, Islamic Relief mungkin akan mengeluarkan biaya sekitar 4 sampai dengan 8 miliar untuk Kota Lusumawe. Di saat Indonesia sedang efisiensi, alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan dari NGO. Untuk apa? Untuk membangun Kota Lusumawe. Maka kita ingin pastikan kepada masyarakat semuanya, tidak akan pernah terjadi transaksional. Di Baitul Mal tidak ada transaksional. Kalau misalnya orang mengatakan, kalau kepingin dapat bantuan rumah Baitul Mal harus kasih uang 10 juta, 15 juta, itu tidak akan pernah terjadi. Kalau itu terjadi, sampaikan siapa orangnya, biar kita akan laporkan kepada penegak hukum. Ini syarat-syarat untuk mendapatkan rumah bantuan ini apa aja nih Ustadz? Nah, yang pertama sekali memang dia adalah orang yang memang tidak mampu. Nah, yang kedua, karena terjadi permasalahan pada saat kita membantu rumah, tapi dia tidak mempunyai lahan, itu nanti akan terjadi konflik ke depan. Dia harus tanah sendiri. Ya, dia harus mempunyai tanah sendiri, dan itu tidak mesti bersertifikat. Tapi ada pegangan bahwasanya itu adalah tanah milik dia. Pada saat itu ada, dan dia sudah memenuhi kriteria. Contoh misalnya kriteria lain, dia itu adalah keluarga dan mempunyai anak. Mohon maaf kalau seandainya pasangan suami istri tidak punya tanggungan, maka kita akan mengedepankan yang mempunyai tanggungan. Ada skala prioritas yang menjadi indikator kita. Contoh lain misalnya dia punya lahannya kurang dari 30 meter persegi. Nggak bisa, karena tipe rumah yang kita bangun itu paling kecil adalah 30 atau 36. Jadi kalau dia punya lahan cuma 20, nggak bisa, karena memang
konstruksi rumah yang dibangun sama Islamic Relief ini adalah konstruksi rumah tahan gempa. Dan hal yang paling menarik lagi, kalau seandainya ini terjadi, maka Islamic Relief akan membangun rumah beserta dengan isinya. Isinya itu peralatannya, ada kasur, ada lemari, ada kipas angin, perabotnya. Nah, bukan istri maksudnya, bukan orang yang tinggal di rumah. Isinya bukan istri maksudnya. Jadi memang perabot-perabotnya itu semua dibeliin sama Islamic Relief. Dan kita sangat menginginkan semua warga pada saat nanti dipilih rumahnya, sampaikan siapa yang paling berhak. Maka kita akan mendata, kami dari Baitul Mal bersama dengan Islamic Relief akan sama-sama turun ke lapangan, akan melihat kalau seandainya di kampung A, kecamatan B misalnya, ada 10 rumah yang paling dibutuhkan. Kita akan melihat dari 10 ini skala yang paling utama yang mana. Nah, kita akan buat scoring. Dan ini mohon maaf misalnya tidak ada titipan-titipan dari langit. Nah, misalnya seperti itu. Silahkan, siapapun ingin memberikan nama, mengusulkan, silahkan. Kita akan memverifikasi siapa yang paling berhak, dia yang akan mendapatkan. Jadi asumsi yang selama ini dibangun, orang miskin tidak akan pernah bisa mendapat rumah karena dia harus panjar, itu tidak ada. Ini yang periode yang kita ingin bangun trust dari masyarakat, agar apa? Agar mereka mempunyai sebuah kesadaran untuk membayar zakat di Baitul Mal, agar mereka mempunyai sebuah kesadaran untuk mau berinfak di Baitul Mal. Ini yang sedang kita bangun sekarang. Mungkin perbedaan dari pajak dengan zakat nih gimana ya Ustaz? Nah, di dalam literatur Islam, kalau kita ingin membuka kajian-kajian fikih, khususnya kajian antropologi Ibnu Khaldun, itu beliau menjelaskan bahwasanya semakin krisis sebuah negara, maka dia akan semakin mengutip dari kutipan masyarakat. Nah, menandakan apa? Pajak itu adalah bentuk ketidaksejahteraan sebuah negara. Nah, makanya Islam itu mempunyai instrumen tersendiri. Nah, Islam mempunyai instrumen. Apa instrumen Islam? Bagi orang yang mempunyai kekayaan, mereka akan dikenakan zakat. Nah, bagi orang yang mempunyai harta, nah, baik dia tidak mempunyai kelebihan ataupun orang biasa-biasa saja, dia punya instrumen yang namanya dengan sedekah. Jadi orang sedekah itu bukan orang kaya. Nah, orang sedekah itu adalah instrumen yang memang orang yang mempunyai nilai keimanan. Saya sering mengatakan bahwasanya zakat itu adalah batas kekikiran antara seorang hamba dengan Tuhannya. Orang pelit itu baru mau bayar zakat. Tapi orang bersedekah, orang berinfak itu adalah orang yang mempunyai keimanan. Kenapa dikatakan keimanan? Karena orang-orang Ansar pada saat mereka bersedekah itu nggak punya apa-apa. Contoh misalnya Rasul melelang, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya? Itu langsung dijawab, saya wahai Rasul. Dengan gembira dia pulang ke rumah mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kita akan menjamu tamu Rasul. Apa yang kita miliki? Ada, tapi makanannya untuk anak kita. Ya sudah, kalau memang demikian, kita sedekahkan kepada tamu Rasul. Coba bayangkan, dia matikan lampu teplok, tamu itu masuk makan, dan seakan-akan semua sedang makan. Ya, semua sedang makan, seakan-akan semua sedang makan, keluarga itu, dan tamu Rasul yang mau makan. Besok pagi Rasul mengatakan, malaikat bangga dengan kalian yang telah menjamu tamu Rasul. Nah, ini menandakan apa? Bersedekah itu tidak mesti harus kaya. Nah, sehingga Al-Quran mengungkapkan pola sedekah itu adalah fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sempit, dalam keadaan yang tidak punya apapun. Ini yang sebenarnya hari ini yang harus kita tumbuhkan di dalam behavior masyarakat kita, dalam karakter masyarakat kita. Mohon maaf, begitu Pak Wali mengumumkan siapa yang sakit datang ke Baitul Mal untuk ambil dana pendampingan, itu yang kaya juga datang. Yang kaya juga datang. Seharusnya dia harus mempunyai moral hazard, ada etika. Biar saudara saya yang memang membutuhkan yang mengambilnya. Ini enggak, dia turun dengan new velos, ya, mengantarkan berkas untuk mendapatkan uang tersebut. Salah? Tidak, karena semua warga berhak, cuma moralnya. Nah, maka sebenarnya kenapa ini kita transparansikan, supaya orang tahu bahwasanya kita punya anggaran. Nah,
yang karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita tidak bisa menghindari dari aturan negara. Maka kita harus mengikuti. Orang yang mempunyai usaha dia harus bayar pajak. Nah, orang yang mempunyai pendapatan dia harus membayar pajak. Tapi yang lebih utama bagi seseorang yang tinggal di Nanggro Aceh Darussalam, dia ada dua buah kewajiban zakat dan kewajiban pajak. Nah, kalau dia taat kedua-duanya, maka dia akan menjadi seorang warga negara yang taat kepada agama dan taat kepada pemerintahan. Ini sebenarnya. Kalau istilah pajak untuk dari orang miskin untuk orang kaya, sedangkan zakat dari orang kaya ke orang miskin, gimana tanggapan Ustaznya? Ya, banyak orang yang mengatakan seperti itu. Kalau pajak dari orang miskin untuk orang kaya, tapi kalau zakat dari orang kaya untuk orang miskin. Nah, maka kita sangat khawatir kalau seandainya dana Tuhan ini itu dikorupsi. Ini yang paling bahaya. Ya. Nah, sehingga para ulama mazhab itu semua sepakat. Dan saya dalam beberapa forum ilmiah itu menyampaikan kenapa para ulama ini, para fuqaha itu semua sepakat bahwasanya zakat itu memang harus diserahkan ke Baitul Mal, nggak boleh masing-masing. Itu sepakat dalam 4 mazhab itu semua seperti itu. Kenapa? Karena mereka nggak pernah membayangkan ada lembaga yang mengurus zakat itu korup. Nggak ada dalam istilahnya mindset mereka pada saat mereka mengatakan semua harta ini harus dihimpun di Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah bank sentral. Jadi semua harus dihimpun. Kenapa? Karena memang mereka tidak mempunyai sebuah asumsi bahwasanya kelak setelah 1000 tahun lebih di lembaga ini terjadi korupsi misalnya. Nauzubillah. Ini bukan di kita, di negeri luar sana. Ya. Kalau di kita semuanya insya Allah baik-baik semua. Program yang merawat orang sakit apa sempat dihentikan kemarin? Bukan dihentikan. Ini salah bahasanya. Kita sedang proses pembayaran untuk data yang masuk. Nanti di stop dulu untuk sementara. Bukan di stop juga. Ini kalau ada yang darurat kita akan proses. Ada yang masuk kita terima. Jadi hari ini kalau orang datang bergerombongan, itu mungkin kita akan hentikan dulu karena ini proses biar cair dulu. Nah, dan tahulah sendiri bagaimana mekanisme pencairan keuangan negara, dan ini sebenarnya harus diketahui oleh siapapun. Kita mengurus dana zakat itu nggak sama dengan PAD, nggak sama dengan anggaran daerah yang biasa. Memang perlakuannya harus khusus, nggak bisa semena-mena. Ini yang harus dipahami. Masa pada saat kita ingin mencairkan anggaran untuk orang sakit, kita harus mengumpulin dulu orang, ya kan? Misalnya berapa orang yang masuk, ada berkas masuk 10 orang, belum bisa, harus 100 orang. Sudah selesai orang sakit ya? Udah meninggal, bukan selesai. Yang parahnya itu. Nah, kalau misalnya dia selesai sakit pulang ke rumah masih hidup ya nggak apa-apa. Ini meninggal. Nah, kalau meninggal gimana? Nah, karena apa bisa seperti ini? Inilah yang dinamakan dengan jelimet. Nah, seharusnya kita bisa memudahkan. Kok bisa parah seperti ini? Urusan administrasi. Nah, ini yang memang semua pihak harus mempunyai sebuah pemahaman bahwasanya selama pertanggungjawaban itu secara baik dan benar dan aturan negara, maka dimudahkan. Bukan berarti pada saat ini bisa disalurkan terus seperti itu, bisa semena-mena. Tidak juga. Tapi memang harus seperti itu. Maka saya katakan kepada teman-teman yang memverifikasi data tersebut, saya katakan apa? Semua data yang diberikan bantuan dana pendampingan posting ke website. Si A menerima bantuan pendampingan, mana orangnya, mana rumahnya, mana fotonya, sehingga orang semua bisa akses di log semuanya. Kalau ada yang tidak tepat, tuntut itu mah. Kalau ada yang tidak tepat, ternyata pas sampaikan. Nah, maka saya katakan kalian yang turun ke lapangan itu punya tanggung jawab di hadapan Allah. Itu tanggung jawab yang paling terbesar. Kalau manusia mungkin bisa kita berkilah, tapi ini adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan distribusi harta yang kita kelola itu adalah harta Allah. Ini yang paling penting. Jadi ada sebagian orang belum apa-apa udah ngomong program cilik-cilik, program. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dia karena kan mungkin ini adalah lawan politik Pak Wali. Dan saya melihat ada beberapa orang yang komentar sinis itu, dan semuanya adalah lawan politik.
Nah, jadi kan tidak fair. Iya. Tidak fair dalam artian kalau memang baik kenapa nggak kita dukung? Iya. Nah, begitu sesuatu yang disampaikan ini bukan untuk viral-viralan. Nah, tapi kita ingin menyampaikan bahwasanya kita punya anggaran loh. Punya anggaran dan kita transparansikan anggaran kita. Berapa anggarannya? Ya segitu anggarannya. Apa yang harus dilakukan? Ayo sama-sama bayar infak ke Baitul Mal, bayar zakat ke Baitul Mal. Nah, ini adalah sebuah ajakan untuk berbuat baik. Ini untuk program kedepannya dari Baitul Mal sendiri apa aja nih Ustaz? Sebenarnya kita punya banyak impian. Ini bukan painting of the sky ya, bukan cat langit ya. Iya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita orang mau membayar zakat ke kita dan kita akan jemput bola. Ini yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ini. Kita akan undang orang-orang yang mempunyai potensi untuk membayar zakat. Akan kita jelaskan apa blueprint kita 5 tahun yang akan datang. Pertama sekali kita ingin memperhatikan anak yatim ini yang fakir dan miskin. Banyak sekali di semua ini permasalahannya sangat complicated, sangat kompleks, sangat banyak permasalahan. Di antaranya ada perempuan masa idah yang memang itu sama sekali tidak mendapatkan perhatian, ditinggal oleh suaminya, baik mati maupun ditinggalkan cerai dan masa idah. Dan ini adalah tanggung jawab pemerintah sebenarnya. Berapa lama? Ya selama masa idah. Nah, kalau seandainya dia punya anak, tanggung jawab siapa? Ini juga menjadi skala prioritas kita. Maka ke depan kita mudah-mudahan bisa menganggarkan satu desa 3 orang anak yatim. Satu desa 3 orang anak yatim. Kalau ada perusahaan yang mau nanggung 2 desa, 3 desa, 4 desa, silakan. Ini sebenarnya yang kita ajak bersama-sama. Ada berapa perusahaan yang ada di Kota Leuke Sumoye? Ayo kita sama-sama meringankan. Oh, misalnya katakanlah perbankan, dia akan mengambil peran. Dia akan ambil misalnya 200 anak yatim. Maka kita akan data di setiap desa mana anak yatim yang umurnya dari sekian tahun, yang masa sekolah sampai dengan dia tamat kuliah, itu akan menjadi tanggungan Baitul Mal. Nah, dan itu mungkin mekanismenya saya juga sudah menyampaikan kepada beberapa perusahaan, institusi perbankan. Kita memberikan uang santunan bulanan itu dia tidak bisa ditarik sekaligus. Nah, bagaimana? Berapa kebutuhan anak yatim ini? 200.000. Maka 200.000 lah yang bisa dia tarik setiap bulan. Setiap bulannya. Nah, jangan nanti kalau misalnya langsung ditransfer 200 kali 12 2.400.000. 200 ya. 2.400.000. Ini kalau ditransfer sekaligus 2.400.000 dan bisa diambil 2.400.000 sekaligus. Kalau seandainya mamanya nggak baik menjaga keuangannya, dia beli celak, dia beli bedak, akhirnya anak yatim ini nggak dapat apa-apa. Nah, ini dia. Dan ini sangat pengaruh pada saat bantuan diberikan secara sekaligus tanpa dikontrol, itu sangat berpengaruh. Maka kita nanti mudah-mudahan sistem yang kita terapkan, uang masuk sekaligus 2.400.000 misalnya seperti itu, tapi dia hanya bisa ditarik per bulan sekian sesuai dengan kebutuhan. Maka kita akan kerjasama dengan pihak perbankan mana yang mau memberikan fasilitas seperti itu kepada mustahik yang kita distribusikan. Ini salah satu program anak yatim setiap desa. Ini amanah dari Pak Wali. Pak Wali menginginkan kalau bisa kita santuni anak yatim. Nah, dan yang kedua, yang program unggulan 2026 nanti itu adalah adanya kurban. Nah, mudah-mudahan nanti kita punya kurban yang akan bisa kita salurkan kepada seluruh warga miskin yang ada di Kota Leuke Sumoye. Nah, jadi ini bukan pemerataan seperti zakat fitrah. Semua setiap orang yang di desa dapat ini enggak. Nah, program kurban ini kalau seandainya Islamic Relief setuju, maka kita akan membuat industrialisasi peternakan hewan. Tidak buat sendiri ternaknya. Islamic Relief. Jadi mereka sudah mengatakan ada nggak lahan di Kota Leuke Sumoye? Pak Wali mengatakan ada lahan di suatu desa. Nah, di situ nanti akan dipelihara sapi, ya. Nah, sapi itu tidak dibawa pulang ke rumah. Nah, kalau dibawa pulang ke rumah nanti katanya mati. Iya. Nah, ini yang paling bahaya.
waktu kita cek, rupanya matinya di pajak impres. Setelah dipotong nanti ya. Ya, makanya sudah dipotong baru mati. Nah, bagaimana caranya? Kita buat peternakan yang terintegrasi. Ada tempat tanam rumputnya. Mudah-mudahan nanti ada pihak yang ingin membantu rumah potong halal. Dan alhamdulillah kita dengan beberapa orang teman sudah mengikuti sertifikasi halal, juru potong halal. Namanya Juleha. Bukan nama cewek ini, Juleha. Juru potong halal ini memang harus bersertifikasi. Sekarang kan masih menjadi tanya-tanya nih, siapa yang potong kambing, siapa yang potong lembu, siapa yang potong ayam. Yakin nggak? Paham dia nggak tentang fikih az-zabahah, tentang fikih bagaimana menyembelih. Nah, jangan-jangan dia sembelih ayam, sembelih kambing, sembelih lembu, bersuci pun dia tidak. Misalnya seperti itu. Maka kita memang menginginkan semua ini ada rumah potong halal, dan itu nggak mungkin semua dilakukan oleh wali kota. Harus ada kontribusi dari pihak-pihak yang memang mencari nafkah di kota Luk semua. Nah, ini yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan ada ekonomi produktif yang memang itu bisa dikembangkan di Luk Sumai, sehingga nanti dari sapi itu juga ada susunya. Nah, kita akan memproduksi susu sapi. Mudah-mudahan anak-anak yang stunting bisa minum susu sapi. Nah, itu dia. Dan kebutuhan susu juga akan kita salurkan. Jadi orang nggak usah ke Medan lagi untuk beli susu. Nah, sudah ada di Luk Sumai. Ini program yang pengurus tahun lalu yang lama lah, bantuan untuk anak dayah nih, untuk anak-anak yang menempuh pendidikan di dayah-dayah. Ya, insya Allah kita setiap tahun menganggarkan, kita cuma merubah pola. Contoh misalnya kita menganggarkan bantuan untuk fisabilillah. Fisabilillah itu anak yang belajar di Luk Sumai. Kalau Ibnu Sabil itu anak Luk Sumai yang belajar di luar. Kalau fisabilillah misalnya ada 25 bantuan kitab. Kita ada anggaran kitab, katakanlah misalnya nominalnya 2 juta. Kita nggak kasih uang. Langsung kitabnya nih. Langsung kitabnya. Dia ngaji kelas berapa? Kelas 4. Kitabnya apa misalnya? I'anah. Berapa harga i'anah? Kita belikan, kita kirimkan. Oh, kalau seandainya di daerah dia ada koperasi, maka kita akan bayar ke koperasi, dia akan ngambil di kitabnya di koperasi. Dia tidak bersentuhan langsung dengan uang. Kalau kita bersentuhan langsung dengan uang, mungkin nggak jadi kitab. Jadi hal yang lain. Berganti HP, misalnya seperti itu. Ini yang kita skala prioritaskan untuk bantuan untuk daya. Dan mudah-mudahan di tahun 2026 kita juga menganggarkan untuk bantuan untuk ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah dan ke luar Aceh. Itu kita anggarkan. Sebulannya misalnya berapa orang yang kita pilih, misalnya 20 orang ke Timur Tengah dan misalnya 50 orang ke luar Aceh misalnya. Itu beasiswa S1. S1-nya. Ya, S1-nya seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada anak yang dari Luk Sumai yang memang selesai kuliah dari uang Baitul Mal. Nah, itu dia. Apalagi ini kan saya selaku penerima beasiswa sangat merasakan bagaimana nikmatnya. Pada saat kita menerima beasiswa, saya menerima beasiswa dari Azhar, tugas kita hanya belajar. Tugas belajar, dan pada saat awal bulan uang masuk. Nah, mudah-mudahan nikmat seperti itu juga bisa dirasakan oleh anak-anak kita yang belajar di Timur Tengah, seperti itu. Dan juga anak-anak kita yang belajar di luar Aceh. Saya kira ini kriteria untuk penerima bantuan untuk anak dayah ini apa aja nih Ustaz? Tentu dia memang sedang mengaji dan belajar di daya, dibuktikan dengan tanda surat dia. Kalau dia ada prestasi, dilampirkan prestasinya. Syarat-syarat secara administrasi enggak difokuskan untuk anak yang kurang mampu atau ada skala prioritas juga. Misalnya kita menganggarkan untuk anak yang kurang mampu, ada untuk yang prestasi ada juga. Sebenarnya saya tertarik dengan program Aceh Carang itu. Kita nggak perlu dia mau balik lagi kemari, nggak usah pikirkan. Yang paling penting dia punya kontribusi untuk wilayah kita. Contoh misalnya kontribusi, setelah dia belajar, dia bisa bekerja di luar negeri, nggak mesti balik. Asal dia ingat bayar zakatnya, dia sedekahnya ke Luk Sumai, ke Baitul Mal. Itu yang paling penting. Jadi kita nggak usah mesti harus balik anak orang, harus seperti ini, harus seperti itu, nggak mesti. Kalau memang dia punya kontribusi, maka perlu biar dia pergi terus, nggak ada masalah. Gitu ya. Nah,
Kalau ekonomi produktif itu memang kita hapuskan syarat fakir miskin. Kenapa? Karena selama ini pada saat kita mendengarkan keluhan pelaku UMKM, kami nggak bisa mendapatkan modal, Ustaz. Kenapa? Karena kami bukan miskin, bukan fakir. Nah, sedangkan miskin dan fakir ini rentan. Pada saat kita bantu, karena dia dalam kondisi seperti ini, maka dia tidak akan pernah bangun, tidak akan pernah berjalan. Nah, sehingga mindset ekonomi produktif itu memang perlu kita rubah. Bagaimana kita bisa menumbuhkan industri dari hulu ke hilir dari bantuan Baitul Mal. Itu yang ingin kita sampaikan, sehingga ke depan mudah-mudahan kita bisa membuat industri ya, dari uang infak itu ada industri yang memang sahamnya dimiliki oleh orang fakir miskin. Contoh misalnya kita buat industri air mineral, berapa perlu modal? 500 juta. Maka di sini ada hak saham fakir miskin sebanyak 100 orang. Dia tanpa bekerja sudah dapat hak laba. Nah, sedangkan yang bekerja itu digaji secara profesional. Nah, ini sebenarnya yang dimakan dengan social corporate, perusahaan sosial. Perusahaan sosial ini kita buat industri, kita buat perusahaan, sahamnya itu akan didapatkan, dinikmati oleh orang-orang miskin. Kalau misalnya kita suruh kerja orang fakir uzur, nggak mungkin, sedih kita. Orang tua kita suruh kerja, ya kan? Nggak mungkin lagi. Jadi yang bekerja kerja secara profesional, orang yang bekerja digaji seperti biasa, tapi orang hasil dari usaha ini akan langsung diberikan subsidi kepada orang fakir karena dia punya saham. Ini sebenarnya mindset yang harus kita rubah. Jangan lagi kasih uang receh, tapi buat industri. Dari industri tersebut mempunyai laba tersebut akan kita salurkan kepada fakir miskin, sehingga dia punya saham. Nah, inilah kesempatan merubah status dari orang yang miskin menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Nah, ini mungkin ke depan yang ide dari kita semuanya agar apa? Agar ada perubahan di dalam tata kelola zakat itu sendiri. Baik Ustaz. Mungkin ini sebagai penutupnya Ustaz, ada pesan-pesan untuk generasi muda Ustaz. Ya, pesan-pesan untuk generasi muda, kalian punya kesempatan untuk bisa berusaha. Ya. Lihat peluang yang ada, kejar mimpinya, jangan disibukkan dengan game online. Nah, kenapa? Peluang yang besar sekali. Contoh misalnya sekarang, ada orang yang produksi kekara, ya kan? Ada orang yang produksi bohoi. Nah, kenapa dengan HP dia ini dia tidak mau pergi ke orang yang produksi tersebut, dia foto, dia buat pengemasan, dia jual secara online. Siapa mau pesan bohoi, ya kan, yang halal, ya kan seperti itu, maka orderlah tempat saya. Nah, kalau IG-nya kalau kita lihat ribuan, masa nggak ada yang mau pesan 10 orang? Nah, ini maksudnya generasi muda itu memang harus betul-betul melek digital dan melihat peluang apa yang bisa mereka jual secara online. Daripada dia habiskan waktu hanya untuk slot, hanya untuk tekan chip itu. Apa manfaatnya? Kalau dia jualan, dia bisa buka toko secara digital. Nah, dan jangan lupa pada saat dia mempunyai penghasilan, jangan lupa sedekah, jangan lupa dia bayar zakat. Di mana bayar zakat? Di Baitul Mal. Nah, itu dia. Ini harus menjadi pemicu bagi generasi muda untuk melihat peluang bisnis, dan peluang bisnis ini sangat banyak potensi kearifan produk-produk lokal yang bisa kita jual secara skala nasional. Saya kira demikian. Ustaz, terima kasih. Sekian untuk malam ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.